Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, subuh yang cerah di Ramadan keempat ya. Pada pagi hari ini masih bersama Muflis Engkong. Dalam kesempatan pagi hari ini tema kita adalah tentang prinsip ya, tetapi untuk pagi ini prinsipnya adalah prinsip keimanan di dalam Islam. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, kita harus paham bahwa ternyata ada prinsip keimanan di dalam Islam. Apa prinsip keimanan di dalam Islam? Prinsip keimanan itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka akan melahirkan pahala. Dan pahala akan melahirkan surga. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya adalah barang siapa yang melakukan kesalahan, maka di kesalahan itu akan melahirkan dosa dan dosa akan melahirkan neraka. Nah, ini prinsip keimanan di dalam Islam yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Jadi kita harus memahami ini sebagai referensi, sebagai tolak ukur untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang, gitu ya. Kalau kemarin, kalau untuk melakukan sebuah kebaikan nggak usah nunggu kita baik dulu, gitu loh, ya. Jadi orang lain mau tidak menganggap bahwa yang kita lakukan itu baik, ya terserah. Tetapi di mata Allah, apa yang kita lakukan, kita niatkan adalah dalam rangka untuk memburu yang namanya pahala, ya. Jadi mengingat bahwa kebaikan ini akan melahirkan sebuah pahala, pahala akan melahirkan surga. Ini adalah sebagai bentuk motivasi untuk kita semakin banyak melakukan kebaikan yang nantinya akan menghasilkan pendapatan pahala yang banyak, dan ini akan dijadikan sebagai tiket ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, beliau bersabda, man sanna sanatun hasanatun falahu ajroha wa ajru man amila biha ila yaumal qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia sesungguhnya mendapatkan dua pahala. Pahala dari mana? Yaitu pahala dari dia melakukan kebaikan, dan pahala yang kedua adalah ketika orang-orang di sekelilingnya meniru ya cara kita melakukan kebaikan itu, ya. Dan ila yaumal qiyamah, dan pahalanya itu akan kita dapatkan sampai hari kiamat. Nah, jadi ini juga motivasi buat kita, ya, bahwa untuk melakukan sebuah kebaikan ternyata kita akan mendapatkan dua pahala. Apalagi kalau kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang orisinil. Kebaikan orisinil itu yang itu sama sekali belum pernah orang lakukan. Ya, makanya kalau saya pikir-pikir nih ya, orang yang pertama kali melakukan sebuah kebaikan, menyingkirkan batu dari tengah jalan, ya, dia singkirkan ke tepi jalan, kemudian sampai hari ini ditiru sama orang-orang. Ini sungguh luar biasa. Karena apa? Yang pertama kali melakukan kebaikan itu akan mendapatkan pahala sampai kebaikannya itu ditiru oleh orang-orang. Ya, jadi barang siapa melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala ketika dia melakukan kebaikan, dan pahala yang kedua adalah ketika orang-orang meniru kebaikannya ila yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini keren gak? Yang kedua, barang siapa melakukan satu kesalahan, satu keburukan, maka dia juga akan mendapatkan dua dosa, yaitu dosa ketika dia melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan keburukan,
Dan dosa yang kedua adalah dosa ketika orang-orang di sekelilingnya meniru keburukan yang dia lakukan. Ila yaumal qiyamah, dan itu sampai hari kiamat. Maka kasihan orang yang pertama kali melakukan riba, ngerasani tangga nih, ya, itu dosanya sampai hari kiamat loh, ditiru sama orang lain, ya. Nah, oleh karena itu ini semuanya dua ini adalah motivasi buat kita untuk senantiasa bisa memilih kita mau milih yang mana, ya. Oleh karenanya di kesempatan subuh ini kita berpesan jangan bosan untuk melakukan kebaikan dan jangan punya tendensi bahwa kebaikan kita akan mendapatkan prestasi, penghargaan dari orang lain. Itu nggak penting, ya. Bahwa yang penting adalah kebaikan ini bermanfaat untuk orang lain dan ini akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.